baru masuk nggak cocok keluar dan sebagainya. Itulah Oke. resistensinya itu banyak yang turn off. Pemagangan ini sendiri apakah sama dengan pekerja yang kontrak atau berbeda Pak? Seperti apa itu Pak? Hak dan kewajiban itu Oke. dituangkan di dalam namanya perjanjian magang. Ada namanya uang saku. Uang saku. Penempatannya kurang lebih sekitar 80% bisa ditempatkan. Begitu pula di dalam 80% ya Pak? 80%. Begitu pula ini program magang kerja ini juga nanti orientasinya ke penempatan. Sobat Olah bertanya-tanya bagaimana sih cara buat join untuk ikut program pemagangan yang menarik ini? Selamat datang kembali di Olah Obrolan BLK Pasuruan bersama saya Ula Lutfia Mardianti. Sobat Olah, di tengah dinamika tenaga kerja yang terus berubah, pentingnya keterampilan kerja harus dimiliki oleh calon tenaga kerja. Namun saat ini muncul adanya gap, kesenjangan antara skill yang dimiliki oleh calon tenaga kerja dengan ekspektasi yang tinggi dari industri atau perusahaan. Nah, bagaimana solusi yang efektif untuk menyelesaikan gap skill ini? Bersama kita telah hadir Bapak Sunaria SEMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Dan kali ini Sobat Olah kita akan membahas secara tuntas mengenai program pemagangan. Ya Bapak mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sunaria. Baik Bapak, berkaitan dengan topik kita kali ini, kita akan membahas mengenai program pemagangan. Sebenarnya program pemagangan ini seperti apa ya Pak? Kemudian dasar hukum atau payung hukumnya ini apakah sudah jelas seperti itu Bapak? Oke, terima kasih Mbak Ula. Bahwa program pemagangan ini adalah sebagai salah satu alternatif ya untuk bagaimana nanti menuju ke dunia kerja sebenarnya. Sedangkan dasar hukum daripada program pemagangan dalam negeri, karena program pemagangan itu ada dua Mbak, satu pemagangan dalam negeri dan pemagangan luar negeri. Kalau yang kita bahas ini adalah pemagangan di dalam negeri itu dasar hukum adalah Permenaker nomor 6 tahun 2020 yaitu penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Dan pemagangan dalam negeri ini adalah salah satu solusi ya, itu adalah untuk menutupi gap skill kalau gap di skill, Bapak. Mismatch skill kalau di luar itu bagaimana untuk menjembatani atau untuk menutup gap tersebut. Tentunya program pemagangan ini adalah salah satu solusi di dalam nanti perusahaan memperoleh calon tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Baik, jadi memang diharapkan program pemagangan ini bisa menjembatani ya Pak ya, antara gap antara tadi kesenjangan keterampilan dari para pencaker dengan ekspektasi yang tinggi itu tadi ya Pak, sehingga mereka bisa istilahnya magang di industri. Kemudian Pak Naria, pemagangan ini sendiri apakah sama dengan pekerja yang kontrak atau berbeda Pak? Seperti apa itu Pak? Terima kasih ya, bahwa pemagangan sendiri adalah sebenarnya kan definisinya adalah bagian dari pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu di lembaga pelatihan dan di perusahaan dengan bekerja langsung dan oleh mentor dididik oleh mentor di perusahaan tersebut agar menghasilkan barang dan jasa. Sehingga program pemagangan sendiri ini kalau kita lihat dengan Pakrin yang mungkin kita lihat sering kita ada OJT, ada program pemagangan, itu kita harus bisa pilah-pilah. Karena ada program pemagangan, program magang kerja dan juga yang bekerja. Kalau program magang itu kan namanya peserta, tetapi kalau yang bekerja kan namanya pekerja. Oke. Kalau program magang itu ada tugas dari mentor atau dari instruktur. Kalau yang untuk bekerja itu kan pekerjaan, sehingga harus menghasilkan barang dan jasa. Juga ada kalau di program magang
ada komitmen untuk menyelesaikan tugas. Kalau di dalam program bekerja itu untuk menghasilkan barang atau produk. Ya. Jadi itu mungkin perbedaan terkait dengan magang dan bekerja. Dan juga ada perbedaan dengan mungkin ya juga sebagai informasi ada perbedaan antara magang kerja dengan pakrin ya. Prakrin. Biasanya sekolah-sekolah itu ya, kalau magang kerja itu pertama itu ada namanya perjanjian magang yang diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kapkota itu kalau lokasi magangnya di satu kabupaten kota. Ada namanya uang saku tapi tidak ditentukan berapa jumlahnya. Ada kurikulumnya. Tetapi kalau di Pakrin itu kan berdasarkan dari Dignas, tidak ada kurikulum, tidak ada uang saku dan sebagainya. Itulah salah satu juga terkait dengan perbedaan antara magang kerja dengan pakrin atau dengan praktek pekerja kerja industri ya Pak ya. Jadi memang ada perbedaan antara pemagangan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pemagangan prakrin istilahnya, praktek kerja industri yang dilaksanakan Dinas Pendidikan melalui SMK-SMK. Baik Bapak, ini buat para pencari kerja, pencaker, apakah program pemagangan ini itu suatu yang istilahnya bagus untuk pijakan awal untuk memulai karir atau seperti apa Pak? Iya, terima kasih. Bahwa perusahaan itu biasanya di dalam merekrut karyawan atau mencari calon karyawan itu pertama yang harus dilakukan biasanya melalui magang kerja. Karena untuk mengetahui seberapa kompetensi yang dia miliki sesuai dengan kebutuhan di industri tersebut. Sehingga program magang kerja ini adalah salah satu solusi untuk memperoleh calon tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi bagi perusahaan ini memang sangat berguna sekali karena selama kalau magang kerja ini maksimal itu dilakukan maksimal ya 1 tahun sesuai dengan Permenaker 6 tahun 2020. Tidak lebih, tidak boleh lebih. Maksimal 1 tahun, boleh di bawahnya itu. Minimalnya apakah ada Bapak? Tidak ada minimalnya, tapi maksimal adalah 1 tahun. Dan nanti di dalamnya itu juga ada hak dan kewajiban itu dituangkan di dalam namanya perjanjian magang. Perjanjian magang itu nanti diketahui oleh kedua belah pihak antara peserta magang dengan perusahaan tempat magang dan diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Itu adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban dan sebagainya itu. Oke, berarti memang program pemagangan ini sudah mengakomodir hak dan kewajiban dan memang sudah ada payung hukumnya ya Pak. Jadi buat teman-teman pencaker jangan khawatir bahwa memang program pemagangan ini legal dan memang ada hak dan kewajiban yang sudah diatur seperti itu. Baik Bapak. Berikutnya, kira-kira kalau bagi pencaker, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memulai atau mungkin memilih perusahaan mana yang mau saya apply atau masuki untuk program magang ini, Bapak? Tentunya yang pertama adalah pencaker itu tahu di manakah perusahaan yang membutuhkan magang. Nah itu bisa kita lihat, bisa kita minta informasi ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Nah ini kalau wilayah lokasinya magang itu satu kabupaten kota kan hanya di dinas kabupaten kota saja. Dinas tetapi kalau lintas ya, kabupaten kota itu di provinsi. Sehingga informasi-informasi tersebut yang diketahui. Nah ini kalau misalnya peserta itu saya itu minat enggak itu termasuk misalkan ikut magang ini minat enggak? Karena magang kerja ini kan hanya maksimal 1 tahun. Dan memang tujuan daripada program magang kerja ini adalah nanti di penempatan. Kalau kita lihat mungkin ya tahun-tahun sebelumnya di dinas itu kan juga ada magang kerja melalui dana dekon itu tujuan utama adalah penempatan. Di mana penempatannya kurang lebih sekitar 80% bisa ditempatkan. Begitu pula 80%, di dalam 80%. Ya, begitu pula ini program magang kerja ini juga nanti orientasinya ke penempatan sehingga magang kerja ini tidak harus misalkan satu paket itu 10 orang, enggak.
tapi sesuai dengan kebutuhan. Ini sesuai dengan Kebutuhan Permenaker yang di baru ini. perusahaan ya Bapak? Jadi misalkan saat sekarang perusahaan itu butuh magang, saya hanya butuh 2 orang. Karena nanti ke depan yang saya angkat itu 1, lah itu kan sebagai perbandingan. Oh, Itu oke. jadi tidak, kalau dulu itu satu paket 10 orang. Oke. Sehingga nanti di dalam penempatannya mungkin tidak bisa maksimal. Tapi sekarang adalah sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Berapa yang dibutuhkan? Saya ke depan akan membutuhkan tenaga kerja untuk jabatan A. Itu berapa orang nanti bisa melalui magang itu. Sehingga nanti selama kurang waktu berapa yang ditentukan di dalam program magang itu, nanti dia bisa menilai, oh ini anak ini cakap, anak ini kompetensi, sehingga akan saya angkat menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Oke. Itu. Nah, Sobat Olah itu tadi memang kelebihan dari program magang ya, karena program magang ini memang disesuaikan dengan kebutuhan di tempat kerja atau industri, dan memang 80% ya hasil dari pelaksanaan program magang ini diserap di dunia kerja ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada kriteria yang spesifik untuk perusahaan supaya bisa join di program magang ini? Seperti apa itu Pak? Ya, tentunya sesuai dengan Permenaker 6 tahun 2020 bahwa perusahaan tempat magang tentunya harus punya persyaratan. Oke, Persyaratannya apa saja? Yang pertama adalah punya unit pelatihan. Unit pelatihan itu adalah sebagai tempat nanti, karena program magang ini kan 25% nanti kan teori dan 75% adalah praktek. Yang kedua harus punya namanya program. Ya, program itu bagaimana tujuan, kompetensi yang dicapai seperti apa, dan syarat-syaratnya magang seperti apa, itu program. Yang ketiga punya sarana dan prasarana. Sarana prasarana di perusahaan tentunya ada. Misalkan ruang kelas ya, ruang kelas sebagai tempat nanti untuk memberikan informasi terkait dengan pekerjaan. Yang keempat adalah punya instruktur atau mentor yang berpengalaman. Tentunya ini harus tahu metodologi pemagangan. Ini syaratnya minimal yang sudah di atas 6 bulan bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga ada 4 syarat itulah yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai tempat magang, sebagai syarat bisa menyelenggarakan pemagangan. Bapak tadi di awal disinggung oleh Bapak bahwa di program pemagangan ini ada perjanjiannya ya Bapak. Kemudian di dalam perjanjian itu tertuang hak dan kewajiban dari para peserta magang. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan mengenai hak dan kewajiban ini seperti apa Bapak? Oke, terima kasih. Memang magang ini harus dipayungi, ini sebagai payung hukum bahwa ada namanya perjanjian magang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, peserta magang dan perusahaan tempat magang, diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Sedangkan isi pada perjanjian itu secara garis besar adalah mengenai hak dan kewajiban. Contohnya apa saja? Contohnya peserta magang itu harus ada namanya uang saku. Nah, uang saku di sini itu tidak disebutkan berapa. Banyak itu tidak disebutkan, karena di dalam Permenaker 6 tahun 2020 ya disebutkan harus misalkan UMR itu tidak ada. Tapi ada uang saku yang meliputi adalah transport dan makan. Nah, itu yang paling utama adalah terkait dengan itu, karena itu yang ditanyakan oleh peserta magang. Betul. Di samping harus mentaati peraturan dan sebagainya, semuanya itu yang paling utama hak, dan itu dapat dan yang perlu digarisbawahi, peserta magang itu tidak boleh kerja lembur. Tidak boleh jam. Berarti misalkan malam itu tidak boleh. Shift 3 ya Pak ya. Iya, dan ini konotasi juga bahwa biasanya magang itu cari upah murah. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Ada yang seperti itu. Perusahaan cari upah peserta murah magang karena upah rendah. Ini memang perusahaan cari peserta magang itu memang dia untuk mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dari dunia industri tersebut. Sehingga nantinya setelah magang selesai mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan sampai 1 tahun, itu nanti dia sudah siap
dan untuk siap bekerja. diangkat menjadi pegawai di Pegawai. perusahaan tersebut. Betul Bapak, karena memang selama ini jika ada lowongan kerja, biasanya dipersyaratkan memiliki pengalaman kerja. Nah, ini buat teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus kuliah atau baru lulus SMA, SMK, yang belum memiliki pengalaman. Nah, ini juga jadi gap gitu kan Pak ya. Jadi memang industri mempersyaratkan harus memiliki pengalaman, namun dari sisi background pendidikan mereka belum memiliki itu. Seperti itu ya Pak. Kemudian kalau dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan kira-kira mekanisme untuk bisa menjadi bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemagangan ini seperti apa Pak? Dari perusahaan sendiri tentunya harus ada surat permohonan atau pelaporan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Nah ini kalau lintas kabupaten kota ini di provinsi, tapi kalau hanya satu kabupaten kota itu di masing-masing kabupaten. Misalkan di sini wilayah Pasuruan, hanya Pasuruan saja. Nanti di dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Nanti di kabupaten Pasuruan diverifikasi. Kalau diverifikasi oke, baru diumumkan. Oh ini memang layak untuk menyelenggarakan pemagang. Dengan catatan memang dia kedepannya nanti orientasi ke penempatan dan dia memang punya membutuhkan magang tersebut. Program tersebut ya Bapak. Iya Bapak mungkin bisa diinfo. Jadi tadi kan disampaikan bahwa peserta nanti akan mendapatkan hak dan kewajiban. Ini kan kalau program dari pemagangan dari Disnaker untuk uang transport dan bantuan uang transport dan makan, ini yang menyediakan itu dari Disnaker ataukah dari perusahaan Bapak? Nah kita lihat dari programnya ya, kalau misalkan itu dana dekon yang sering kita lakukan, itu memang dibantu dari dana dekon dan perusahaan tidak menutup kemungkinan itu juga ada kontribusi ke situ. Oh gitu. Karena misalkan dari dana dekon itu kan tidak banyak. Nah perusahaan ini yang nambahi. Karena perusahaan kalau dengan adanya peserta magang kan diuntungkan. Oh saya memperoleh calon tenaga kerja. Dibantu. Dan kedepannya kalau misalkan mencari tenaga, oh sesuai dengan spek yang saya tentukan. Nah, jadi perusahaan itu memang ini sebenarnya kewajiban perusahaan. Tapi ini ada program dari pemerintah mungkin dibantu sehingga ada bisa sharing. Karena tadi ada namanya uang saku, yang uang saku tidak ditentukan berapa besarnya, yang penting adalah bisa mengakomodir untuk transport dan uang makan. Baik Bapak. Untuk mekanisme mungkin buat para pencari kerja yang berminat untuk mengikuti program ini, bagaimana sih Pak cara pendaftaran untuk mengikuti program pemagangan? Terutama ini kalau misalkan di alumni pelatihan di UPT BLK, tentunya ini misalkan di UPT BLK Pasuruan bisa nanti di kolektif dan BLK Pasuruan juga harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sebagai tempat magang. Tentunya ini harus yang dilakukan dulu. Mana tempat magang perusahaan apa saja, lah nanti dikonekkan dengan peserta pelatihan. Misalkan kejuruan perusahaannya yang dibutuhkan adalah untuk kejuruan otomotif. Nah tentunya kejuruan di sini alumni kejuruan otomotif yang nanti kita sondingkan untuk didaftarkan atau diikutkan di dalam program magang tersebut. Baik Bapak, tadi Pak Narya juga sempat menyebutkan bahwa memang program ini sudah berjalan dari beberapa tahun ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu. Kira-kira adakah hambatan yang mungkin selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program pemagangan ini Bapak? Sebenarnya hambatan setelah kita evaluasi terkait dengan program magang dalam negeri ini ya cukup banyak. Yang pertama itu perusahaan itu jarang melaporkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan, sehingga kalau ada program magang itu hanya internal saja. Sebenarnya di dalamnya itu kan ada namanya perjanjian magang yang diketahui oleh dinas, sehingga kalau ada perjanjian magang diketahui dinas itu tentunya dinas mesti tahu. Lah inilah yang menjadi peran daripada pengawas dan pembina, karena kita juga ada pegawai pengawas yang sering ke perusahaan, itu juga salah satu monitoring untuk apakah ada program magang dan sebagainya, itu juga harus dimonitoring seperti hal tersebut. Sehingga nanti
tujuan daripada magang itu tercapai. Yang selanjutnya juga kendalanya resistensi. Kadang-kadang program magang itu kan lagi baru sebulan magang agak kerasan keluar lah. Itu banyak juga terjadi. Kalau kita evaluasi memang banyak sering terjadi. Jadi mindset anak-anak muda sekarang ya, terutama generasi Gen Z itu kadang-kadang tidak sesuai dengan, kalau nggak sesuai ekspektasi baru masuk nggak cocok keluar dan sebagainya. Itulah resistensinya itu banyak yang turn off-nya sering keluar, jadi tidak sesuai dengan kontraknya, magang kerjanya berapa, misalkan 4 bulan atau 5 bulan tapi baru sebulan nggak kerasan keluar. Itu juga menjadi kendala. Tapi paling utama adalah yang pertama tadi adalah harus sering tidak melaporkan dan kurangnya monitoring atau pengawasan dari pihak pembina. Misalkan kita sendiri juga di Dinas yang Memberdayaan Ketenagakerjaan Kapolta punya pegawai pengawas. Nanti diselipkan juga, misalkan ada program magang juga bisa diakomodir, dilakukan evaluasi dan monitoring tersebut. Oke, baik Bapak. Jadi memang terdapat beberapa hambatan, tapi itu dicarikan solusi ya Pak ya untuk mengatasinya. Baik Sobat Ola, terkait program magang ini mungkin Sobat Ola bertanya-tanya bagaimana sih cara buat join untuk ikut program pemagangan yang menarik ini. Nah, UPT BLK Pasuruan merupakan salah satu dari 3 BLK di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan kuota untuk program pemagangan. Kemudian teman-teman yang berminat mungkin bisa mendaftar ya di UPT BLK Pasuruan. Program magang ini dilaksanakan kurang lebih 4 bulan ya Pak. 4 bulan. Pelaksanaannya sekitar 4 bulan, nanti akan kita mulai di bulan Juni ya Bapak ya. Di bulan Juni. Jadi silahkan teman-teman yang berminat bisa gabung ya, buat teman-teman para pencari kerja maupun Bapak Ibu HRD perusahaan yang memang membutuhkan calon tenaga kerja ya, yang istilahnya ingin mengupgrade skill ya di dunia industri sesuai dengan keterampilannya. Silahkan bisa menghubungi UPT BLK Pasuruan atau bisa DM di Instagram @UPT-BLK Pasuruan. Bapak mungkin ada closing statement atau resume dari hasil obrolan kita kali ini terkait dengan program pemagangan Bapak? Oke, terima kasih. Ini bagi para pencari kerja khususnya ya, alumni peserta pelatihan terutama yang di UPT BLK Pasuruan, monggo ikuti program magang ini karena ini adalah untuk menuju jembatan menuju tenaga kerja yang sebenarnya sehingga nanti akan bisa dipelajari mungkin selama magang itu apa-apa dan sebagainya, dan nantinya akan bisa menjadi tenaga kerja yang siap pakai. Karena memang kendala sekarang ini biasanya memang anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang memang masih mbok-mbokan ya, masih mbok-mbokan, sehingga program magang ini salah satu solusi alternatif di dalam menggapai cita-cita menuju pasar kerja yang sebenarnya. Monggo silakan khususnya bagi alumni peserta pelatihan UPT BLK Pasuruan, monggo ikuti program magang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya di Ola kali ini. Teman-teman jangan lupa Sobat Ola, ikuti terus program-program dari Ola, obrolan BLK Pasuruan dengan topik-topik yang menarik berikutnya. Kami pamit undur diri, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.